Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita menyoal tentang lanjutan dari fiqh kemarin, relasinya pada sisi perkembangan ekonomi syariah, dan kita melihat pada sisi ini adalah maqasid syariah. Maqasid syariah ya tahqiq masalih linnas bikafalati dururiyatihim wa tawfir ya hajatihim wa tahsinal. Jadi kita memberikan satu pemaknaan terhadap maqasid itu sebagai wujud kemaslahatan manusia, sebagai pemenuhan atas kebutuhan ya doruriyatnya, hajiniat ya, tahsiniat, atau yang lebih dikenal dengan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah ini ada pembedaan tentu di dalamnya, karena syariah itu mewujud dalam tahqiq maqasid syari' fi qiyam masalih itu. Jadi mewujudkan kemaslahatan di dunia wal akhirah. Dengan demikian maka kalau kita merujuk dari As-Sadibi ya di dalam kitab Al-Muwafaqat itu sangat jelas sekali, al-ahkam ya itu masyru'ah limaslahah ibad. Jadi untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian kadang merasa ada berat, ada ringan di dalam operasionalisasikan dari hukum Islam tersebut. Nah, kita bisa melihat ini bagaimana maslahah itu menjadi sangat penting untuk kita kemukakan sebagai dasar tasyri' ya yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bertujuan untuk maslahat ibad ya, hamba-hambanya, juga lidafil madarat, menolak dari berbagai kemadaratan, hal-hal yang negatif di dalam menjalani kehidupan ini. Tentu sebagai alat juga terhadap penafsiran ya, dalil-dalil. Jadi maslahah itu membantu menafsirkan, mengambil simpulan-simpulan dari berbagai hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran, termasuk juga tentu maslahah ini menjadi sumber rujukan dalil syariah ketika tidak ada nas yang sharih yang menjadi sumber rujukan hukum. Dengan demikian maka inti dari satu maqasid syariah dalam hal ini tentu nanti kita kaitkan dengan dunia ekonomi Islam, bahwa min aqwalil ulama mughayyarah syariah, syariah ja'at li jalbil masalih. Tentu syariah juga linaf'in wa daf'in ya, syariah innama wudi'at li masalihil ibad ya fil ajil wal ajal ya. Juga tentu di sini kita bisa memaknai atau melihat urgensi dari maqasid itu merupakan bagian dari ijtihadnya para mujtahid di dalam menjalankan mencari solusi-solusi dari problematika umat. Dalam hal ini Abdul Wahab Khalaf ya tentu sangat meneguhkan betapa nas-nas syariah tidak dapat dipahami dengan tepat, dengan sorry, kecuali seorang itu mengetahui pada sisi asbabun nuzul, asbabul waqi'. Tentu juga di dalamnya adalah maqasid syariah, latar belakang berbagai hal-hal yang kemudian mitari ya dari persoalan yang muncul itu. Nah, dengan demikian maka maqasid syariah sesungguhnya bagian dari pengetahuan yang memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan dari yang sudah kita bahas ya, usulul fiqh. Lantas bagaimana kemudian penggalian hukum ekonomi Islam dari dalil Al-Quran dan hadis ini dirujuk pada maqasid syariah yang ditelaah dari dalil-dalil yang tafsili, yakni Al-Quran dan Sunnah. Maqasid syariah tentu menjadi satu faktor yang menentukan juga di dalam melahirkan produk ekonomi syariah, dan tentu upaya ijtihad ini menjadi satu bentuk ikhtiar ijtihad yang memberikan kepada kita satu bentuk pola-pola baru di dalam rangka menyelesaikan, memberikan solusi atas perkembangan umat. Dengan demikian maka pengetahuan bahasa Arab, pengetahuan tentang sunnah, pengetahuan tentang asbabun nuzul mutlak diperlukan.
Dengan demikian para sahabat sekalian, kita bisa melihat betapa kemudian maslahah maqasid syariah nanti di dalamnya juga berbagai hal ya yang berkembang bisa kita lihat pada konteks ini. Contohnya misalnya landasan maslahah ya, ada pembangunan pabrik untuk pembuatan alat-alat perang untuk menjaga wilayah teritorial itu, teritorial tentu sangat dibutuhkan juga pengalokasian ya dana bagi kaum muslimin dalam membangun lokasi-lokasi baru untuk membantu para duafa, para musafir. Ini semua bagian dari kesejarahan yang bisa kita lihat dari Abdul Malik bin Marwan, dari Umar bin Abdul Aziz yang sesungguhnya kemaslahatan itu pernah sudah diikhtiarkan dan menjadi model dari bagaimana kemudian hukum-hukum yang diikhtiarkan itu menjadi sangat maslahat bagi umat. Nah, salah satu misalnya kaidah yang nanti juga kita akan bahas lebih dalam, al aslu fil manafi al hil wal madar al man. Jadi kalau kemudian ada manfaatnya ya diambil boleh, sedangkan kalau ada madarat dilarang. Al-darurah yuzal, al-darar yuzal, sesuatu yang membuat madarat itu dihilangkan. Ini menjadi prinsip. Jadi la darar wala dirar, tidak ada pembolehan membuat kemadaratan, dan mudaratan itu tidak boleh kemudian dihilangkan dengan kemadaratan. Sehingga al-durar la yuzal bimisli, tidak boleh kemudian membuat madarat yang baru. Tentu di dalam situasi pandemi Covid hal-hal demikian ini sangat bisa diterapkan juga, sehingga tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah ya. Jadi tindakan imam, ulil amri, pemerintah itu harus selalu didasarkan otoritas tersebut untuk kemaslahatan umat rakyat ya. Dengan demikian maka kaidah-kaidah di dalam maqasid syariah atau maslahah itu sebanding dengan hal-hal yang kemudian memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan tentu kebaikan pada masyarakat. Al-dururah misalnya al-asyad yazalu bidurur al-akhaf. Di madarat yang besar itu harus dihilangkan dengan madarat yang lebih ringan. Jadi itu juga selaras dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Kalau ada satu perilaku pilihan mana yang berat dan mana yang ringan, Rasulullah selalu mengambil yang ringan selama yang ringan itu tidak mengandung madarat, selama kemudian pilihan yang lebih ringan itu memberikan manfaat. Inilah menjadi dasar bagi kita bijakan untuk memudahkan hidup. Innallaha la yuridu bikumul usra walakin yuridu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kita hidup yang mudah, tidak hidup yang sulah, yang susah. Sehingga dengan demikian maka al-hajah karena seleman silaturahmi, maslahah pada sisi level hajah kadang menempati posisi yang doruri. Ini menjadi penting dengan kaidah yang semakin masyhur kekinian di Covid ini, dapur maqasid muqaddamun masolih. Nah, ini juga nanti bisa kita dialogkan bersama betapa kemudian sesungguhnya kaidah-kaidah maslahah ya, ad-darurah atau bidul mahdurat, hal-hal yang kemudian darurah sekali itu membolehkan adanya hal-hal yang haram untuk dilakukan. Tentu kita bisa melihat pada anak mana yang sesungguhnya sudah darurah dan mana yang kemudian hal-hal yang sesungguhnya memang dia haram, sehingga keharaman itu dibolehkan untuk dilakukan ketika dalam posisi yang emergensi. Baik, nanti insya Allah kita lanjutkan ya pada bahasan kaidah-kaidah ini, dan kita tutup dulu ini mudah-mudahan memberikan inspirasi. Insya Allah nanti segera kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.